perkenalkan nama saya Salmina Rahma Maharani, NIM 191201119 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban ujian tengah semester saya. Mulai dari nomor 1. Nomor 1 seperti lihat yang di samping, buatlah laporan laba rugi yang komprehensif dengan format 2 laporan. Seperti gambar di samping, Armstrong Corporation. Yang pertama, kita membuat laporan laba rugi. Membuat laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010. Pendapatan penjualan sebesar $1.200.000, beban pokok penjualan $720, sehingga mendapat laba bruto itu $1.200 dikurangi $720 sehingga menjadi $480. Beban penjualan dari laba bruto tadi dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi sebesar $320, sehingga $480 dikurangi $320 menjadi laba neto $160. Yang kedua, laporan laba rugi yang komprehensif. Ini dia karena disuruh format 2 laporan, maka dia berdiri sejajar. Laba neto sebesar $160. Penghasilan komprehensif lainnya yaitu keuntungan yang belum direalisasikan akibat pemilikan efek not running itu sebesar $15.000, sehingga $160.000 ditambah dengan $15.000 sehingga laba rugi komprehensifnya menjadi $175 seperti gambar yang ada di samping ini. Yang nomor 2, menghitung perubahan akuntansi dan kesalahannya. Di sini perusahaan ZEM Company, kita menghitung berapa laba neto ZEM pada tahun 2010 dengan asumsi pajak 35% sepanjang tahun. Maka kita menghitung laba sebelum pajak penghasilan 2010 $410.000, 2009 $390.000, 2008 $370.000, sehingga dikurangi dengan pajak penghasilan 35%, $410.000 dikali dengan 35% sehingga pada tahun 2010 menjadi $143.500. 2009 $390.000 dikali dengan 35% menjadi $136.500, dan 2008 $370.000 dikali 35% menjadi $129.500, sehingga laba netonya 2010 $266.500, 2009 $253.500, yang 2008 $240.000, sehingga pada tahun 2010 pendapatan sebelum pajak rata-rata terimbangnya $460.000 dikurangi pajak penghasilan $161.000 sehingga laba bersihnya menjadi $299.000. Yang B, menghitung efek kumulatif untuk tahun-tahun sebelum 2010. Jadi seperti gambar yang di samping, itu rata-rata terimbangnya 2008 dan 2009 $370.000 dan $390.000, FIFO-nya $395.000, $420.000, sehingga $370 dikurangi 395 dikurangi 370 sehingga menjadi selisihnya adalah $25.000. Pada 2009 $420.000 dikurangi $390.000 sehingga selisihnya menjadi $30.000, sehingga total selisihnya menjadi $55.000. Persentase pajaknya yang telah ditentukan 35%, sehingga
55.000 dolar dikali dengan 35% menjadi 19.250.000 dolar. Maka efek bersihnya 55.000 dolar dikurangi 19.250.000 dolar sehingga menjadi 35.750 dolar. Seperti yang gambar di samping. Yang C, menghitung laporan laba rugi yang komprehensif. ZEM Company laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010. Pendapatan sebelum pendapatan pajak 460.000 dikurangi dengan pendapatan pajak 161.000 dolar, maka laba bersihnya menjadi 299.000 dolar. Nomor 3, menghitung nilai masa depan dan nilai sekarang. Menghitung nilai masa depan ini menggunakan rumus FV sama dengan R dalam kurung FVF dikurangi OA N, I dalam kurung dikali dalam kurung 1 tambah I menjadi 2.000 dolar dikali FVF kurangi OA 20,8% dikali dengan 1 ditambah I, sehingga 2.000 ditambah dengan 1 per 0,08 pangkat 20 dikurangi 1 per 0,08 dikali dengan dalam kurung 1 tambah I tutup kurung, sehingga menjadi 2.000 dikali 762 dikali dengan 1 ditambah I, sehingga menjadi 91.524 dolar dikali dengan 1,08 menjadi 98.845,92.000 dolar. Yang kedua, menghitung nilai sekarang. Nilai sekarang itu rumusnya PFV dikurangi OA N,1 sehingga 9.000 dikali dengan 904,2691 menjadi 47.134,55. Yang ketiga, menghitung nilai masa depan dengan rumus RFVF kurangi OA N, I tutup kurung 4.000 dikali dengan periodenya 15 31,7725 menjadi 127.090. Sekian dari jawaban saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.